alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 28 Agustus tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan Kitab 1 Yohanes. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung Kitab 1 Yohanes, tepatnya 1 Yohanes pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan dan saudara dimanapun berada yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Tuhan terus akan memberkati saudara. Terlebih setelah 5 hari ini kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes. Dan tentunya kita semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus untuk diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ini adalah lahir kembali. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Camkanlah kebenaran ini bahwa dilahirkan kembali adalah syarat bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Frasa lahir dari Allah ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah mengasihi anak-anak Allah dan melakukan perintahnya. Kasih kepada Allah ditandai dengan ketaatan dan kemenangan iman. Dan kelahiran kembali sepenuhnya adalah karya Allah. Dia yang melayakkan orang untuk berkenan di hadapannya. Amin. Manusia tidak berkontribusi apapun. Firman Allah menjelaskan bahwa ada tanda dan konsekuensi saat seseorang mengalami kelahiran kembali, yaitu ia harus memiliki iman, memiliki kasih, dan ketaatan. Ketika tanda tersebut muncul dan bertumbuh secara alami dalam diri seseorang setelah ia dilahirkan kembali. Kelahiran kembali membuat seseorang senantiasa percaya di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Kristus. Kepercayaan inilah yang membuat dirinya mampu mengalahkan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Lebih lanjut lagi, bahwa kelahiran kembali menjadikan seseorang memiliki relasi yang penuh kasih dengan Allah dan orang-orang lain yang juga telah dilahirkan kembali. Jelas, mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama anak-anak Allah. Mengasihi anak-anak Allah adalah wujud ketaatan dalam menuruti perintah Allah di dalam hidup yang baru. Pertanyaannya, sudahkah saudara dilahirkan kembali? Dan hal ini tentunya mengingatkan kita kepada peristiwa percakapan Yesus dengan Nikodemus. Seperti yang telah disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus. Peristiwa ini pun terjadi secara mistis, tidak terjangkau akal manusia. Peristiwa dilahirkan kembali memang sulit untuk dijelaskan. Namun kita meyakini bahwa Allah lah yang sepenuhnya bekerja. Amin. Meskipun sulit untuk dijelaskan, tanda-tanda seseorang telah dilahirkan kembali mudah dikenali. Oleh karena itu, muncul pertanyaan berikutnya. Dapatkah kita mendeskripsikan tanda-tandanya? Jika ya, biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita ikut merasakan tanda-tanda kelahiran kembali tersebut. Miliki iman, miliki kasih, taat kepada setiap firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom alaihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.